Semua pelajaran Dada Dahyan mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar bisa dua-duanya lebih cepat. Perhatikan pengucapan vocab berikut ini. Make, made, made, membuat. Sleep, slept, slept, tidur. Grate, grated, grated, memarut. Strain, strained, strained, menyaring harusnya ya. Curcuma, temulawak. Turmeric, kunyit. Kid, anak. While, ketika. Jadikan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi, karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal akan bisa menjawab soal saya. Saya tes ya yang sudah menghafal. Yang belum menghafal mungkin tidak bisa, rugi yang belum menghafal. Ayo, apa artinya great tadi apa? Ya, memarut. Turmeric, apa turmeric vocab nomor 178? Masih ingat nggak? Turmeric. Ya, kunyit. Kalau strain, vocab nomor 176 apa? Menyaring ya. Yang sudah menghafal, matikan suaranya. Terjemahkan sendiri. Yang belum menghafal, mundurkan dulu, hafalkan dulu ya. Kunyit. Nah, grammar ini akan diajarkan ya kalau baru yang gabung. Kalau yang sudah gabung sebelumnya mungkin udah ngerti. Kalau grate kan menyaring. Memarut. Kalau is grated, diparut. Nah, ini ada being berarti sedang diparut. Kalau belum bisa menerjemahkan ini tidak apa-apa, akan diajarkan segera. Ketika temulawak, nah ada is being lagi, sedang disaring gitu ya. Kunyit sedang diparut ketika temulawak sedang disaring. Lagi ingat ya, yang belum bisa menerjemahkan grammar saya ini nggak apa-apa, akan diajarkan sekarang. Sarapan pagi, nah berarti sedang membuat, jadi sedang dibuat sekarang. Tetapi anak-anak masih tidur atau sedang tidur gitu. Jadi sarapan sedang dibuat sekarang, tetapi anak-anak sedang tidur gitu ya. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Lead, led, memimpin. Commit, committed, melakukan untuk yang buruk, misalkan melakukan bunuh diri, melakukan perampokan ya, commit crime, melakukan kejahatan kayak gitu ya, untuk sesuatu yang buruk, bukan yang bagus. Vocab 181, leader, pemimpin. Ini harusnya noun ya. Occupant, penghuni. Burglary, pencurian. Always, selalu. Just, adil. Still, masih. Jadikan dan hafalkan lagi sampai ingat ya, karena akan langsung dipraktekkan. Nah, tuh tadi, yang tidak menghafal rugi loh. Lead, maksudnya ingat apa? Memimpin. Great apa great? Memarut ya. Curcuma, temulawak ya. Langsung dipraktekkan vocab yang tadi, jadi tidak rugi. Sekarang saya akan mengajarkan pelajaran yang sudah diajarkan dari part 1A sampai 11A, dari 1A sampai 11A. Diringkas dan dibandingkan agar makin mahir, nanti dilatih ya. 5 pelajaran jenis kalimat simple present. Jadi simple present itu ada 5 jenis ya. Nah, yang pertama adalah yang ini kalimat aktif, yang ini kalimat pasif ya. Yang pertama kalimat aktif, simple present. Rumusnya subjek ditambah kata kerja ke-1 tambah SES ya. Tapi kalau yang pasifnya simple present, subjek ditambah ISMR, nah ada ISMR-nya ya, dan kata kerjanya ke-3. Nah, sekarang kalau ini kan yang tidak pakai sedang, sekarang kalimat aktif tapi ada sedangnya. Sedang membawa, sedang dibawa gitu ya, sedang membawa, sedang berlari gitu ya. Rumusnya subjek pakai ISMR dan kata kerjanya ing. Nah, ini ya. Sedangkan yang pasif tapi sedang diambil, sedang ditendang dan sebagainya, rumusnya subjek tambah ISMR, ada being-nya, being kata kerja ke-3 gitu ya. Dan kalimat jenis simple present yang kelima adalah kalimat yang tidak memiliki verb. Nah, kalau tadi yang ke-1, 2, 3, 4 ada verbnya semuanya. Verb itu kata kerja tuh, verb 1 kata kerja ke-1, verb 3 kata kerja ke-3, verbnya ing, harus bentuk ing verbnya ke-3 nih. Kalau jenis kalimat yang kelima tidak ada verbnya. Jadi rumusnya subjek ditambah ISMR ditambah bukan verb. Tuh, tidak ada verbnya, kan bukan verb. Bukan verb itu apa? Bisa adjective kata sifat, noun kata benda, adverb of place kata keterangan tempat ya. Nah, jadi ada 5 jenis nih simple present itu ya. Sekarang akan kita pelajari dan latih secara acak agar mahir ya. Ada 5 jenis. Yang 4 jenis ada yang punya verbnya, yang kelima jenis kalimat yang tidak punya verbnya.
Kalau kita lihat nih, lihat. Yang beda, yang agak beda, rumus kalimat aktif tuh nggak ada ICMR-nya. Yang lainnya mah ada tuh. Ini ada ICMR-nya, ini ada ICMR-nya, ini ada ICMR-nya, ini ada ICMR-nya. Jadi ingat ya, yang aktif yang nyeleneh itu sendiri, yang tidak ada ICMR-nya. Dan di yang aktif ada penambahan SES loh. Di yang lain mah nggak ada. Itu ya yang perlu diingat ya. Ayo, sekarang contoh nih, contoh soal. Pak Ganjar Pranowo seorang pemimpin. Beliau memimpin secara adil. Nah, gini ya, ini ada dua kalimat. Nah, penentu kalimat yang warna hitam itu. Ya, ini yang predikatnya disebutnya yang warna hitam ini ya, hitam ya. Nah, kita lihat warna hitamnya, seorang pemimpin. Yang harus ditanyakan kata kerja atau bukan untuk menentukan rumus ya. Pemimpin kata kerja bukan. Pemimpin itu manusia ya, kata benda. Kalau kata benda tuh adanya di sini. Jadi harus pakai rumus kelima, pakai ICMR gitu ya. Nah, jadi terjemahnya Pak Ganjar Pranowo. Nah, karena rumus kelima harus pakai ICMR. Karena Pak Ganjar Pranowo 1 pakai is. Nah, gitu. Setelah ada isnya, diikuti bukan verbnya. Nah, seorang pemimpin itu bukan verbnya. Masukkan seorangnya masukin pemimpinnya a leader gitu ya. Jadi ini Pak Ganjar Pranowo is a leader, rumus 5. Cocokkan ya. Nah, sekarang kalimat berikutnya. Beliau memimpin secara adil. Ingat penentu rumus yang warna hitam. Memimpin, kata kerja bukan? Kata kerja ya, memimpin kan ada aktivitas. Tapi oh ini ya, ada dua. Ada ini, ada ini. Tapi ini mah, ini yang ICMR ini sedang. Kalau ini mah nggak ada sedangnya. Jadi nggak ada sedangnya, jadi pakai rumus 1 yang ini ya. Ya, sekarang ini harus pakai rumus 1. Beliau, he. Nah, rumus 1 katanya jika subjeknya tunggal pakai SES. Jadi memimpinnya lead pakai S. Leads. Nah, itu rumus ini kan. Setelah beres rumus, secara adil, harusnya memimpin orang-orang harusnya di sini. Masukin orang-orang. People. Baru secara adil. Justly. Gitu ya. Jadi ini rumus 1. Gitu ya. Lagi. Kunyit sedang diparut, sedangkan temulawak sedang disaring. Nah, ini ada dua kalimat nih. Anak kalimat pertama, kunyit sedang diparut. Anak kalimat kedua, kunyit sedang disaring. Selesaikan satu demi satu. Sedang diparut, sedang ada di-nya. Sedang yang bawah ini ya, tuh sedang. Tapi ada di-nya, oh berarti ICMR being verb 3 ya. Jadi harus pakai ini. Jadi kunyit turmeric atau pakai the turmeric. Kunyit dianggapnya 1, pakai is. Karena sedang pakai rumus 4, pakai being dulu katanya. Being, gitu. Parutnya harus kata kerja juga, kan ini rumus 4. Grated. Nah, jadi ini the turmeric is being grated, kunyit sedang diparut. Nah, beres nih. Ini, terus masukin sedangkan while. Sekarang datang anak kalimat kedua. Temulawak sedang disaring, sedang di lagi, pakai rumus ini lagi berarti ini ya. Berarti temulawak, the curcuma ya, pakai is lagi, is. Pakai being lagi, being. Kata kerjanya ketiga, strength. Nah, ini yang ketiga. Jadi ini dua-duanya rumus 4 gitu ya. Nah, lagi. Sekarang terus latihan lagi. Lihat. Pencurian selalu dilakukan saat penghuni tidak ada di rumah. Nah, ini ada dua anak kalimat ya. Selesaikan satu demi satu. Pencurian sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Yang ini ya. ICMR being lagi. Ya. Jadi pakai rumus 4 ya. Pencurian, burglary. Pencuriannya dianggap 1. Jadi pakai is. Nah, sekarang dilakukan kan. Sorry. Ini nggak ada sedangnya. Sorry, bukan rumus 4. Ini rumus 2 ya. Dilakukan harus kata kerja ketiga, committed. Jadi ini kalau yang hitamnya sedang dilakukan. Kalau pakai selalunya selipkan aja di tengah, always. Nah, jadi kata selalunya diselipkan di antara ICMR dan kata kerja ketiganya. Jadi ini rumus 2 ya, bukan rumus 4 ya. Jadi ini artinya pencurian dilakukan gitu ya. Nggak pakai sedangkan ya. Terus para penghuni tidak ada di rumah. Kita lihat ini penentu rumus. Tidak ada di rumah kata kerja bukan. Jadi harus ditanya kata kerja bukan dulu. Tidak ada di rumah keterangan tempatnya. Berarti ini kalimat yang tidak punya kata kerja. Harus pakai rumus 5 ini. Jadi pakai ICMR ya. Ayo. Nah, para penghuni, the occupants ya. Harus pakai ICMR dulu ya. Karena penghuninya lebih dari 1, jadi jangan pakai is, pakai are. Ini rumus 5 ya, yang ini ya. Are gitu ya. Nah, tidaknya tinggal pakai not aja. Are not. Nah,
Terus masukkan bukan kata kerjanya. Di rumah kan kata keterangan tempat atau adverb of place. Are not at home. Nah, jadi ini the burglary is always committed. Ini pencurian selalu dilakukan. Ini rumus 2. Nah, tapi tidak ada sedangnya ya. Terus para penghuni tidak ada di rumah. Ini kalimat yang tidak punya kata kerja. Ini rumus 5. Gitu ya. Nah, lagi. Sarapan sedang dibuat sekarang. Tetapi anak-anak masih sedang tidur. Nah, ini ada 2 anak kalimat. Selesaikan satu demi satu. Sampai sekarang dulu. Sedang dibuat. Oh, sedang di. Kalau sedang di berarti yang ini tuh. Sedang di. Berarti rumus 4 ya. ISMR pakai being ya. Ayo. Sarapan. Breakfast. Nah, karena rumus 4 pakai ISMR dulu. Sarapan dianggapnya 1 is. Nah, karena pakai rumus 4 pakai being dulu. Being gitu kan ya. Karena rumus 4 kata kerjanya harus ketiga. Is being made. Nah, jadi ini sarapan sedang dibuat. Gitu ya. Sekarang ya. Terus masukin kata tetapi. Tetapi, but gitu ya. Anak-anak masih sedang tidur. Masih sedang tidur. Nggak ada di-nya. Sedang tapi nggak ada di-nya. Dianggapnya kalimat aktif. Oh, berarti yang ini ya ISMR kata kerja ing ya. Nih, itu sedang ya. Sedang ya. Jadi anak-anak, the kids. Nah, karena anaknya banyak, jadi pakai rumus 3 ya. Pakai are. Nah, tidur sleeping. Jadi sedang tidur. Kalau mau pakai kata masihnya taruh aja di tengah. Are still sleeping gitu ya. Nanti yang belum mengerti kenapa ini ditaruh di tengah, nanti pelajari video saya yang berjudul Adverb of Frequency ya, nanti diajarkan. Nah, sekarang jedakan dulu. Kan rumusnya 5 nih, akan dilatih semuanya acak. Jadi jedakan dulu, hafalkan sampai ingat sekali 5 rumus ini ya. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi ya. Jadi ingat ya, jedakan dulu yang lama, terutama bagi pemula ya. Yo. Sekarang mari kita latihan 5 rumus ini ya, diacak. Yo. Terjemahkan lalu perbaiki kesalahan di vocab hitamnya. Oh, ini terjemahkan dulu. Setelah terjemahkan, perbaiki di vocab hitamnya. Oke, ya. Ingat, bagi pemula sebaiknya sering dijedakan ya, kalau terlalu cepat penjelasan saya. Ayo. Ini is greeting, ada is ing. Oh, berarti ini ya, rumus 3 ya. Ya, tuh. Berarti sedang ya. Nah, jadi, oh, masa sedang ya. Oh, bukan sedang masa apa? Salah maaf. Masa kunyit sedang ini kalau diterjemahkan sedang memarut, kunyit sedang diparut kali ya, ada kata now ya. Berarti bukan rumus 3, rumus 4 tuh sedang di ya. Jadi kunyit sedang diparut sekarang ya, lebih cocok rumus 4 ini ya. Ketika temulawak di apa ya? Diperas sekarang. Oh, tapi ada sekarang. Berarti harus sedang, rumus 4 lagi. Sedang diperas sekarang. Jadi terjemahan yang cocok, sedang diparut dan sedang disaring. Oh, sorry, bukan sedang diperas, sedang disaring gitu ya. Berarti ini dua-duanya harus pakai sedang di pakai rumus being kata kerja ketiga ya. Nah, berarti sekarang mari kita perbaiki. 1 sampai sini dulu. Berarti ini harusnya is, kan harus pakai rumus 4, harusnya being, kan sedang di being, terus kata kerjanya ketiga, kan rumus 4. Harusnya is being grated, ini harusnya turmeric is being grated. Nah, ini salah ya, harusnya ini. Yang kedua, kan temulawak sedang disaring mah tuh. Being verb 3 ini salah. Is, ini udah is, verb 3-nya udah bener ya, kurang being aja. Jadi yang keduanya adalah is being trained. Ya, kurang ed juga, kurang being ya. Ya, bagi pemula sering-sering dijedakan ya jika penjelasan saya terlalu cepat. Yo, lagi terjemahkan dulu ya. Terjemahannya dipantas-pantas ya. Sarapan dibuat sekarang. Oh, sekarang ada sekarang berarti sedang dibuat dong ya. Ya, lebih cocok sedang, kan ada kata sekarang. Ya, jadi sarapan sedang dibuat sekarang ya. Tetapi anak-anak, oh ini sekarang lagi, berarti sedang lagi. Tapi ada masih sedang tidur gitu ya. Jadi sarapan sedang dibuat sekarang, tetapi anak-anak masih sedang tidur sekarang. Kita lihat, sarapan sedang dibuat mah rumus sedang di itu rumus 4 ya tuh, di sini dikasih tahu 4 tuh. Jadi harus being verb 3 ya tuh. Ini udah ada is, udah ada is, udah verb 3 tapi kurang being. Jadi harusnya ini
Breakfast is being made now. Ini kurang being di tengah ya. Terus yang kedua, anak-anak masih sedang tidur. Ini sedang. Kalau sedang yang ini ya, sedang. Tapi kalau tidur itu nggak ada awalannya ya. Kalau kalimat nggak ada awalannya, dianggapnya pasif, jadi yang ini. Ya, jadi yang ini ya. Sedang tidur berarti harusnya tuh ICMR kata kerjanya ing. Oh, ini kurang ICMR, langsung kata kerja ing. Jadi harusnya the kids are still sleeping ya. Nah, ini perbaikinya ya. Harusnya are still sleeping gitu ya. Ingat, bagi pemula sebaiknya sering dijedakan ya. Ya, lagi. Ini lihat, selesaikan satu demi satu ya. Pencurian selalu dilakukan kali ya. Masa pencurian bisa dilakukan kali ya. Nah, jadi pencurian selalu dilakukan ketika para penghuni tidak ada di rumah, gitu kan ya. Pencurian selalu dilakukan mah di rumus 2 ya tuh. Dilakukan nggak ada sedangnya. Rumus 2 tuh, ICMR verb 3 ya. Oh, ini nggak ada ICMR-nya, verbnya juga verb 1, jadi perbaiki ya. Jadi pakai is dan commitnya ketiga ya. Jadi burglary is always committed. Nah, jadi ini kan is-nya tuh. Ini verb 3-nya, committed verb 3-nya. Cuma diselipkan always di tengah ya. Nanti yang diselip di tengah ini akan diajarkan di video berikutnya ya. Sedangkan para penghuni tidak ada di rumah. Ini kalimat yang nggak ada kata kerjanya ya. Nggak ada tuh kan ya. Jadi pakai rumus 5 nih ini. Jadi ICMR bukan verb ya. Oh, ini kurang ICMR ya, kurang ICMR ya kan. Terus ICMR bukan verb, kurang ICMR. Jadi occupants are, harusnya gitu ya. The occupants are not at home ya. Bagi yang belum, ini kan pengetahuan apakah ini verb, apakah ini noun, penting sekali ya. Jadi bagi yang belum bisa membedakan apa adjective, noun, verb, adverb, setelah selesai nonton video ini, tonton video saya yang thumbnailnya merah ya, part 5A gitu ya. Ingat ya. Ya lagi ya. Pak Ganjar Pranowo, terjemahkan lagi ya. Pak Ganjar Pranowo seorang pemimpin. Dia memimpin orang-orang secara adil. Gitu kan ya? Nah, ini terjemahannya ya. Nah, sekarang Pak Ganjar Pranowo seorang pemimpin, ini nggak ada kata kerjanya ya kalimat ini, berarti rumus 5 dong, harus pakai ICMR. Ini kurang is, jadi harusnya Pak Ganjar Pranowo is a leader. Nah, kurang is ya, is a leader. Sekarang kalimat kedua, beliau memimpin, nggak ada sedangnya. Berarti rumus 1 tuh, dikasih tahu rumus 1 tuh, yang ini ya. Berarti kalau ini langsung kata kerja ke 1 ya. Wah, udah benar ya kata kerja ke 1. Ingat, di rumus ini ada aturan jika subjeknya tunggal pakai SES di kata kerjanya ya. Jadi ini salah, kurang S. Jadi he leads people. Kurang S tuh, leads kurang S ya. People justly gitu ya. Ingat, yang dikata cepat sering-sering dijedakan. Ini adalah video part 12A yang merupakan gabungan semua pelajaran dari video part 1A sampai part 11A. Jadi bagi yang baru bergabung, sebaiknya pelajari video saya part 1A, 2A, 3A, dan sebagainya. Lewat playlist juga lebih bagus ya, karena akan langsung berurutan. Pelajari ulang dengan surah dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist Dadang Dahyar agar bisa berlatih video-videonya dengan urutan yang benar. Share video ini agar tidak ketinggalan info. Subscribe Dadang Dahyar ya. Terima kasih.